dalam selama 2 tahun sepeda listrik ini ada sesuatu yang dibilang agak overhead di tentang mesin, dan ibaratnya saya sebagai pemula yang pemakai sepeda listrik ini, saya juga cemas dan kaget tiba-tiba mesin tersebut mati sendiri dan akhirnya saya membongkar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan pemakaian sepeda listrik selama 2 tahun. Kalau istilah pemakaian sih masih cukup lumayan lah, tarikan gas, terus CD juga masih lumayan dalam gigi 1, gigi 2, gigi 3 masih lumayan. Jadi intinya tergantung pemakaian saja. Jadi ibaratnya pemakaian sepeda listrik ini selama 2 tahun itu tidak dipakai untuk jarak jauh. Ya paling untuk belanja ke warung, belanja makanan, berangkat sekolah anak, dan alhamdulillah sih selama tahun pertama tidak ada kendala. Dan untuk dipakai belanja ke warung, karena belanja ke grosir juga. Dan ibaratnya menurut saya sepeda listrik ini membantu mengurangi beban pembelian, misalnya mengurangi bensin yang harganya mahal ini cukup efektif dan cukup sengaja. Keranjang ini saya lepas atau saya copot karena keranjang ini mengganggu sinar lampu yang menyoroti di depan, ibaratnya ketutup dengan keranjang di sini. Akhirnya saya copot karena anak saya ngerasa untuk kefokusannya terhalangi dengan keranjang. Dan selama 2 tahun, selain tentang aki tersebut, ternyata shock ini, ibaratnya shock battery ini yang di depan ini tidak empuk seperti seperti sepeda motor istilahnya. Dia agak keras, dan kalau jalannya berlubang atau banyak di batu-batuan nggak berasa banget, gejlak-gejluk istilahnya, kagak enak. Saya akan menjelaskan atau menerangkan pengalaman saya pemakaian sepeda listrik selama 2 tahun. Dan kenapa saya akan berbagi di sini pengalaman saya tentang sepeda listrik ini kepada sedulur semua atau sobat-sobat semua, karena ada hal yang ibaratnya di luar nalar atau di luar pengetahuan saya sebagai seorang awam tentang sepeda listrik. Untuk pemakaian awal-awal tidak ada kendala dalam sepeda listrik, dan di tahun kedua inilah ada sesuatu yang cukup cemas menurut saya. Tiba-tiba mesin ini selama
2 tahun plastik ini tidak dipakai sekitar sebulan lebih lah, kurang lebih. Dan begitu dipakai atau dinyalakan, dikontak kembali si plastik ini, tidak ada indikator panel yang menyala. Tiba-tiba nggak ada strum. Saya cemas, sempat panik. Akhirnya saya buka dari bagian aki, dari bagian kabel-kabel juga barangkali ada yang putus, terus sebagai yang lainnya juga. Dan akhirnya saya coba, Pak, dengan dibuka-buka tersebut, ternyata aki nggak ada yang mati. Dari 4 aki tersebut, cek di kabel juga nggak ada yang putus. Begitu saya kontak lagi, di kontakan ini ada bunyi kayak ibarat kayak ada strum yang tersisa gitu, ada strum yang tersisa. Akhirnya saya cas, ikut panduan dari buku pembelian tersebut, saya cas selama 6-7 jam. Saya cas tidak non-stop selama 6-7 jam. Akhirnya saya kontak lagi, ternyata hidup. Ternyata hidup. Nah, akhirnya saya tes kembali, saya coba lagi, ternyata kendalanya di aki tersebut tidak ada asupan listrik. Tidak terisi listrik. Istilahnya dalam sebulan lebih tersebut, hampir 2 bulan, aki tersebut mengeluarkan ini, ibaratnya haus lah, walaupun tidak terpakai, itu menguras aki-aki yang ada di dalam. Jadi intinya sobat-sobat semua, kalau tidak terpakai atau tidak dipakai plastik ini selama sebulan lebih atau 2 bulan, mendingan aki tersebut dicopot atau kabel-kabel yang di aki tersebut dicopot. Akhirnya saya membongkar bagian aki tersebut. Saya kira di sini ada suatu aki yang mati atau aki yang sudah rusak atau soak. Begitu saya cek aki tersebut, tidak ada yang soak atau yang mati. Dan untuk langkah selanjutnya, saya akhirnya mengecas ulang selama 7 jam atau sekitar 8 jam. Dan akhirnya selama pengecasan tersebut timbul suatu overhead yang mengadakan arus atau tegangan-tegangan yang tidak tercela. Jadi poin pentingnya, sepeda listrik ini harus dijaga. 1, aki. 2, untuk pencucian jangan terkena air yang masuk ke dalam sini, karena di sini banyak kabel-kabel yang mengarah ke lampu, ke panel-panel indikator dari sini, masuk ke ini juga, istilahnya gigi, klakson, sen, dan ini juga lampu panjang pendek. Jadi intinya harus hati-hati. Nah, saya kabel-kabel ini saya bungkus lagi atau saya double lagi dengan lakban. Jadi tingkat keamanannya ya mungkin lebih baik dari awal atau dari awal pabriknya untuk keamanannya. Jadi insya Allah agak aman lah. Jadi itu saja. Mungkin saudara barangkali ada yang kurang dimengerti atau kurang memahami. Mungkin saya penjelasannya sekitar segitu dulu. Barangkali ada yang tidak paham, maka komen di kolom komentar atau barangkali mau bertanya. Terus jangan lupa di subscribe, di like, di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.